pesantren itu seringkali itu ada karena faktor bukan institusinya, bukan tempatnya, bukan fasilitasnya, atau bahkan bukan kurikulumnya. Ingin anaknya itu manut, akhlaknya baik. Satunya ingin anaknya itu mendapat keberkahan. Ya kita lihat korelasinya, keberkahan itu ada enggak dalam anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kembali saya Suraya Ridho Akbar, pemandu acara di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk dalam acara Uswah Sareng Gusgus. Di pertengahan bulan puasa ini cuaca agak sedikit ekstrim, walaupun panasnya menyengat, namun hati dan tekad harus tetap semangat. Alhamdulillah, pada siang hari ini PCNU ataupun Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk kedatangan sosok yang luar biasa, tokoh muda di Kabupaten Nganjuk. Tentu tidak asing lagi di kalangan Kabupaten Nganjuk. Ketika membahas tentang Nganjuk, pasti tertanam di benak pikiran kita, yaitu Pondok Pesantren Mojosari. Assalamualaikum Gus Halim. Waalaikumsalam Mas Akbar. Sugeng rawuh, sehat Gus. Alhamdulillah. Pripun pertengahan puasa? Ya seperti biasanya. Walaupun sebenarnya saya seringkali mewanci-wanci orang, teman-teman atau siapalah, pokoknya bulan puasa itu tidak boleh sama seperti biasanya kan gitu. Nah, tidak tahu ini kenapa saya merasa biasa saja. Jadi khawatir mungkin kegiatannya yang kurang atau bagaimana, sehingga saya pikir ya itu tidak baik. Jadi kegiatan yang biasa-biasa saja ini saya lihat kok ya kuat saja, ya tidak capek atau gimana, ya ini tanda yang kurang baik berarti itu. Oke Gus, mungkin nanti juga diberikan beberapa masukan agar di puasa ini juga lebih baik, lebih berkesan. Nanti juga bagaimana dari Gus Halim sendiri. Baik Gus Halim, tentang hari ini program Uswah ini adalah program untuk lebih dekat kepada Gus-Gus ataupun putra kiai atau pengasuh pondok pesantren muda ataupun dai Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Nganjuk. Panjenengan di sini nanti diharapkan untuk bisa memberikan satu gambaran, satu profil bagaimana bisa menginspirasi banyak orang, Gus. Artinya panjenengan masih muda, diberikan estafet memimpin pondok pesantren Mojosari yang bisa dikatakan pondok tertua Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin perasaan-perasaan seperti apa Gus yang pertama bagi jenengan ketika mendapatkan tongkat estafet itu? Yang jelas saya dulu tidak pernah meminta. Kita pernah tidak, semuanya itu kan kita tidak pernah meminta. Mau lahir di mana, hidup yang seperti apa, jadi laki-laki atau perempuan, terus orang tua kita itu siapa, itu kan kita tidak pernah minta. Jadi ya tahu-tahu kan ya begini aja. Dan sebenarnya dulu itu istilahnya kita tidak mengharapkan untuk segera mengambil, mungkin bahasanya Mas Akbar tadi kan mengambil posisi sebagai tongkat estafet, tapi sebenarnya kan bukan itu. Jadi kita kan, saya yakin semua putra-putra kiai itu tidak ingin segera mengambil tongkat estafet, karena itu kan sama saja mendoakan orang tuanya. Berarti meneruskan. Nggih, bahasa yang kan pas tuh nggak bener. Nggak tahu ya, itu kan saya pikir ketika putranya kiai mendapatkan tongkat, bahasanya itu tadi ya, atau menjadi pengasuh, ini kan seolah-olah kan apa istilahnya, ini kan berarti orang tuanya kan, abahnya kan sudah situ kan begitu. Dan saya yakin tidak ada putra kiai yang mengharapkan itu, karena pasti dari
hampir semuanya dari beliau-beliau itu merasa itu nanti akan sangat berat, dan itu memang sangat berat. Ketika dulu misalnya Yai Bastomi, ya abah saya itu dulu ya juga ketua PCNU ketika Sedo. Itu dulu ketika Sedo saya masih baru saja lulus SMA misalnya. Nah, ini kan perkara yang sulit itu, tidak ditinggal oleh orang tua ketika posisi putra termudanya itu adalah kakak saya, itu juga sama-sama kuliah masih semester 1, kan begitu. Nah, ini sangat-sangat sulit. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu, siapa yang ingin kan begitu. Tapi apa daya wong, kita lahir dari siapa, laki-laki atau perempuan, rezekinya bagaimana, postur tubuh bagaimana, kesehatannya bagaimana, itu sudah ada yang ngatur. Termasuk umur orang tua kita juga kan ada yang ngatur. Nah, pada posisi seperti itu ya sudah, ya sumeleh artinya mau tidak mau ya apa yang harus dilakukan ya dilakukan, walaupun pada dasarnya tidak akan bisa menyamai apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu. Kalau kita melihat Pondok Mercusari itu, dan saya yakin pondok-pondok yang lain juga, bahwa bertahannya hidupnya, saya tidak mengatakan hidup nih, karena pondok itu saya menghindari kata-kata pondok pesantren hidup, itu saya menghindari, karena pasti nanti ada pondok pesantren yang mati. Jadi pondok pesantren. Nah, keberadaan pondok pesantren itu di zaman sekarang ini lebih pada terutama pondok-pondok tua ya, itu lebih pada apa istilahnya, bukan karena orang yang sekarang atau penerus yang sekarang atau kiai yang sekarang mungkin, tapi lebih pada apa istilahnya, barokahnya kiai yang terdahulu. Saya pikirkan seperti itu, karena kalau kita logika itu harusnya ketika misalnya di Mercusari misalnya itu Yai Bastomi Sedo, kemudian Yai Mansur Sedo, sehingga laki-laki tertua itu kan ya kakak saya kan, mungkin seperti itu. Harusnya itu tidak ada yang mau mondok di situ harusnya. Untuk apa? Karena sudah, maksudnya orang mau ngaji ke saya konyol sekali kan begitu, atau mengaji ke kakak saya yang seumurnya masih 1 tahun di atas saya, kan konyol. Saya pun tidak mau kalau saya harus mondok ke mencari kiai masih muda, saya tidak terlalu kenal kan begitu, terus mondok di situ, siapa mau? Saya tidak mau, dan saya kan sama pun tidak mau. Tapi pondok-pondok itu walaupun kiainya Sedo, putra-putranya masih muda-muda, santri-santri itu tetap mau ngaji ke walaupun ke orang yang masih muda, karena tidak melihat gusnya itu, yang dilihat kan kiainya yang dulu, kan begitu. Jadi pesantren itu bukan soal siapa yang menunggu sekarang, ya memang ada, soal itu memang ada, karena itu ya bagian dari kewajiban yang menunggu sekarang. Tapi kan itu kan lebih pada soal barokahnya kiai yang terdahulu. Jadi ya soal itu saja, karena saya pikir itu salah satu kunci utama ya, terutama untuk pondok-pondok pesantren yang tua. Kalau pondok pesantren saya tidak ngerti ketika yang misalnya dengan maksud mengatakan pondok pesantren itu pondok pesantren yang seperti apa ini kan, karena kan definisi jelas dari pondok pesantren itu kan juga tidak terlalu jelas juga. Iya. Nah kadang saya punya definisi sendiri soal tergantung sudut pandang dari mana yang mengartikan pondok pesantren itu sendiri. Nah, makanya saya itu yang termasuk yang paling protes dulu itu soal undang-undang pesantren. Tapi soal definisinya itu, definisinya jelas, ini maksud ini apa? Saya protes. Ya. Jadi kadang itu pondok pesantren kalau bisa dilihat bila dilihat dari sisi teknis
atau mungkin legal formal. Itu kan ya seperti yang diundang-undang kan begitu saja. Nggih. Ketika syaratnya ada terpenuhi maka itu jadi pondok. Atau mungkin dalam sosiologi masyarakat itu malah definisinya sangat-sangat tidak jelas. Pokoknya yang penting kita pasang plang ada pondok pesantren, ya berarti itu pondok pesantren kan begitu saja. Nggih. Sehingga pesantren itu yang seperti apa, ya kalau kita ngobrol ya kita harus samakan persepsi dulu. Yang kita maksud ini bicarakan nanti pesantren itu pesantren yang apa kan. Nggih, nggih. Tapi menarik Gus yang jenengan aturkan tadi bahwasanya saya mau bisa mendapat menggarisbawahi, artinya ada apa ya, definisi pesantren yang mungkin dari sudut pandang lain yang berbeda antara orang satu dan lain yang berbeda. Mungkin saya bisa mengatakan bahwasanya pondok pesantren itu bisa dibagi, artinya yang satu atas keberkahannya, yang satu hari ini atas pencapaiannya. Ya, mungkin menurut Gus Salim sendiri, hal tersebut itu bagaimana Gus? Kalau Gus Salim tadi kan mengatakan bahwasanya pondok pesantren itu ya berkah dari yang sepuh, dari pengasuhnya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga penerus hari ini juga harus yang baik gitu. Itu bagaimana? Yang saya maksud bahwa itu tadi faktor generasi terdahulu itu bukan bahwa pesantren itu adalah sangat terlalu identik dengan kiai-kiai terdahulu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa pesantren itu seringkali itu ada karena faktor bukan institusinya, bukan tempatnya, bukan fasilitasnya, atau bahkan bukan kurikulumnya, tapi faktor apa? Faktor kiainya. Jadi kalau kita melihat misalnya begini saja, karena saya tidak akan menyontohkan yang lain karena saya tidak tahu. Saya akan mencontohkan yang udah saja yang saya tahu kan, begitu saja, dan saya alami kan begitu. Orang itu akan melihat, kadang kita itu tidak peduli mau tidur di mana, santri itu kan begitu. Kalau saya pun mondok kan begitu. Kalau saya mondok kan di Yai Marzuki Malang, tidak peduli mau tidurnya yang bagaimana, sekamar isi berapa, fasilitasnya seperti apa, kamar mandinya sejorok apa, tidak peduli. Selama saya itu nyaman dengan kiai saya, selesai. Karena yang saya cari kan itu sama. Kiai pesantren kan rata-rata kan dengan definisi pesantren itu adalah bukan sebuah institusi, tapi sebuah budaya yang dibangun oleh seorang kiai, dan begitu, sistem yang dibangun oleh seorang kiai. Maka ini akan sangat berbeda, karena kalau kita mengacu pada definisi pesantren misalnya yang memiliki syarat-syarat tertentu, ya memang benar. Tapi kadang itu tidak harus begitu. Ya ada masuk, syaratnya kan begitu, legal formalnya. Ada santri yang mukim, ada kurikulumnya, kan begitu. Ada mungkin tambahan tempat yang sebagai tempat mukim, kan begitu. Paling tidak syarat 3 betul kayaknya harus ada. Memang benar kiai, faktor kiai itu ada, tapi ini kan yang penting syarat ini ada, maka akan negara bisa mengakui ini sebagai pesantren kan begitu. Seperti halnya ketika kita itu menikah itu ketika kita sudah akad, ada saksinya, syaratnya terpenuhi, maka itu sah. Itu istri kita kan begitu. Tapi negara tidak mengakui karena tidak tercatat. Kan begitu saja. Syarat pernikahan itu kan menjadi agak berbeda dengan konteks legal formal. Ketika kita melihat, membandingkan antara definisi pernikahan dengan legal formal dengan realita yang ada atau definisi agama kan begitu. Sehingga itu akan bisa menjadi berbeda, seperti halnya pesantren. Nah, saya mengatakan faktor kiai itu sangat-sangat menentukan, terutama untuk pesantren yang saya contohkan misalnya. Itu karena satu, kita harus melihat fakta.
kita harus melihat fakta dulu. Mau pesantren yang seperti apapun, itu faktor utamanya pasti awalnya adalah seorang kiai, terutama kiai pendirinya. Kan pasti begitu. Tidak mungkin lah. Terus kemudian orang yang tidak jelas, yang tidak diketahui, tiba-tiba kemudian di situ ada sebuah pesantren yang tidak diketahui pendirinya, yang orang pun tidak mengenal, atau bahkan mengenal itu orang yang sangat-sangat buruk. Nah, kemudian itu terus kemudian bisa dianggap sebagai sebuah pesantren yang istilahnya yang kita kenal selama ini, kan tidak bisa. Kalau misalnya kita mengacu pada apa yang dikatakan Dr. Sutomo. Sutomo itu kan mengatakan begini, pesantren itu adalah sistem pendidikan yang asli milik Indonesia. Kan begitu. Nah, asli milik Indonesia. Artinya apa? Bahwa sebuah institusi, walaupun itu mungkin dalam konteks sekarang itu dianggap sebagai non formal, kan begitu, non formal. Itu tapi adalah institusi. Dan itu pada dasarnya ya sejak dulu memang diakui oleh masyarakat sebagai sebuah institusi pendidikan. Sebenarnya pesantren sih dulu kan, ketika kita ngomong pesantren, nama ini kan tidak boleh lepas dari sejarahnya dulu. Awal pesantren itu didirikan itu oleh siapa dulu itu di Indonesia? Kan begitu. Polanya dulu itu pesantren berdiri di Indonesia itu polanya seperti apa? Ketika polanya itu kita sudah tahu, zaman dulu itu pola pesantren itu ya seperti ini, maka sampai sekarang ini yang dinamakan pesantren itu harus mengikuti pola sejarahnya dulu, kan begitu. Tidak bisa kemudian saya itu tahu-tahu depan rumah saya itu ya saya pasangi plang pesantren. Pesantren tiban nanti Gus. Nah, gitu. kan tidak bisa itu seperti itu. Saya daftarkan Kemenak. Kan tidak bisa serta-merta begitu. Walaupun terus kemudian saya carikan anak saya sebagai, oh ini santri, ini saya kiainya, istri saya ini jadi pengurusnya. Ya tidak bisa begitu. Walaupun didaftarkan legal formal terus kemudian lolos, misalnya kan begitu. Entah dengan setting apa, tapi kan pesantren tidak seperti itu. Nah, artinya maksudnya saya itu adalah pesantren itu, definisi pesantren harus dikembalikan ke sejarahnya dulu. Nah, sehingga polanya pesantren sejak dulu bagaimana, ya itulah pesantren, kan begitu. Nah, sehingga tidak bisa serta-merta orang ya terus kemudian membuat nama pesantren. Nah, tahu-tahu nanti orang misalnya orang Yahudi lah mungkin dia bisa bikin sebuah nama pesantren, kan tidak bisa begitu. Tidak bisa lah begitu kan. Jadi definisi kalau menurut saya itu, saya mengatakan lebih condong kepada kiainya, karena faktor terbesarnya dari pesantren itu adalah faktor kiai, terutama kiai pendirinya atau kiai yang terdahulu lah, paling tidak seperti itu. Nah, faktor yang selanjutnya yang mungkin orang sekarang mengatakan pesantren bertahan. Pesantrennya hidup dan semestinya. Walaupun saya tidak suka istilah itu, cuman saya tidak ketemu kata gantinya apa. Perasaan orang-orang di dalamnya, stakeholder yang ada di dalamnya itu untuk mau taslim, bahasanya taslim, mengakui bahwa ada stakeholder lain di dalamnya itu yang lebih kompeten. Mengakar seperti itu harus ada. Jadi di pesantren itu pada dasarnya itu tidak boleh ada, tidak terlalu boleh lah. Di mana-mana pun seperti itu. Dua matahari itu kan tidak boleh. Pimpinannya ya kalau bisa satu. Kalau bisa, kalau bisa satu. Dan ini penting, bahwa semuanya itu harus taslim bahwa satu saja, sehingga saling mengarahkan. Rono, Soano. Dan ini seperti yang misalnya dicontohkan kepada zaman dulu lah, misalnya
zaman Yai Mansur dengan zaman Yai Bastomi misalnya kan begitu, karena satu kurun kan begitu. Yai Mansur itu sepuh, Nggih. Yai Bastomi masih muda, tapi terkenalnya itu pengasuhnya ya dua itu kan begitu. Nah, kayak seperti itu. Nah, tapi ketika ada hal-hal tertentu, misalnya ketika santri itu sowan kepada Yai Bastomi itu terus kemudian begini, nek aku gini, nek aku begini, nek aku gini ya, tapi iki sowan aku Yai Mansur sih. Jadi begitu. Nah, kemudian santri sowan kepada Yai Mansur. Terus Yai Mansur ketika disowani niki wonten ngeten. Yai Mansur tanya, nah munggu Yai Bastomi piye? Munggu Yai Bastomi ngeten. Oh, ya wis kuyai. Kadang suatu saat nanti berkebalikan. Nah, artinya bahwa sebuah keputusan itu satu. Harus ada yang menjadi payung satu Ya, titik teratas ya. Walaupun posisinya sama. Tapi pengambil keputusannya satu. Entah diserahkan ke siapa atau kan begitu. Berarti satu. Nah, perasaan di stakeholder yang ada di dalam untuk saling begitu ini penting. Jadi penting. Sebesar apapun ketika stakeholder ini tidak punya perasaan yang seperti itu, maka tidak akan bisa. Yang timbul nanti hanya chaos. Timbul adalah chaos. Bahasa fisiknya chaos, bahasa kalbunya barokahnya dicabut. Nah, gitu. Jadi penting barokah itu kan jihadatul khair, selalu tambah kebaikan. Jadi ketika itu dicabut, dan begitu aja. Jadi barokah di dalam pesantren itu sangat-sangat penting. Tapi barokah itu bisa hilang, bisa dicabut, dan begitu saja, simpel saja. Pesantren itu kan ya apa toh, kan begitu. Ya, fisik, institusi, bukan makhluk kan begitu, bukan roh, kan ini sebuah institusi. Gitu. Bisa ada keberkahan di situ, bisa ada tidak. Seperti halnya masjid. Masjid itu bagus nggak? Bagus. Ada masjid yang bagus? Ada enggak? Bisa dikatakan ada. 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 Karena dulu sahabat pernah bongkar masjid tidak bagus. Karena tempat yang digunakan, masjid disalahgunakan menjadi tempat yang buruk gitu. Dibongkar akhirnya. Tapi namanya kan masjid. Nah, keberkahannya masjid itu dicabut dan begitu. Artinya gini Gus, tadi kenapa kok kalau tanyakan seperti itu, kita akan tarik ulur antara kita ingin mendapatkan barokah dari sosok kiai dengan historinya karena pendirinya itu tadi, dan fenomena hari ini. Hari ini itu kan ada satu sisi pihak yang memang benar-benar murni ketika memondokkan putranya itu benar-benar mencari barokah keberkahan dari sang kiai, dan yang satunya lagi karena prestasi atau karena peraturan dan lain sebagainya. Artinya fenomena akhir-akhir ini kan banyak yang kasus terjadi seperti pembulian dan lain sebagainya. Nah itu menurut Gus Halim sendiri itu bagaimana agar tengah-tengah Gus? Artinya ya terkadang itu di masyarakat itu ya memang mencari keberkahan, tetapi ketika ada kasus seperti itu ya gak terima Gus. Iya. Nah, ya harus terima. Itu seperti apa gitu? Karena kita kan tidak bisa mencampurkan antara perkara baik dan perkara buruk. Keberkahan itu tidak boleh dicampur adukan dengan kedoliman, kan begitu. Nah, tidak ada keberkahan dalam kedoliman itu kan tidak ada. Gimana ada kan begitu. Terus sebuah kedoliman terus kemudian dibungkus dengan keberkahan, tidak bisa, itu tidak bisa. Nah, memang kalau kita melihat ini fakta, bukan berarti itu buruk atau baik. Ini hanya fakta yang berlaku di masyarakat, bahwa motivasi orang mondok itu kan macam-macam. Macam-macam. Itu misalnya ada yang ekstrim itu kan begini. Dulu itu ada mu'alaf ingin mondok.
Nah, cita-citanya tujuannya mondok itu karena ingin jadi kiai kan gitu. Saya itu heran, ada ya cita-cita jadi kiai, ingin jadi ustadz rasanya gitu. Karena bagi non muslim atau mungkin Kristen, jenjang pendidikan itu kan memang arahnya ke dalam pastoral, ada grade seperti itu. Nah, di Islam kan memang tidak ada, sehingga saya oh ya beda cara berpikir. Bagi masyarakat yang lain yang belum mengetahui, belum tahu tentang kepesantrenan, sangat-sangat wajar ketika juga berpikir bahwa pesantren itu ya anaknya pinter gitu. Dan itu wajar dan boleh-boleh saja, ya sah-sah saja. Apa kan mungkin begitu. ekspektasi dari orang tua itu terlalu tinggi atau bagaimana? Enggak begitu. Dan memang wajar ketika kita memondokkan anak kita terus ingin anaknya pintar, ini wajar kan begitu. Ada yang ingin mengharapkan keberkahan, ya wajar, tapi cobalah kita korelasikan keduanya kan begitu. Apakah ada kebarokahan dalam kebodohan? Kan begitu. Ya enggak ada. Ingin anaknya itu manut, akhlaknya baik, satunya ingin anaknya itu mendapat keberkahan, ya kita lihat korelasinya, keberkahan itu ada enggak dalam anak yang punya akhlak yang baik, begitu kan. Enggak mungkin akhlaknya buruk tapi barokah, enggak sinkron, sehingga kan mindsetnya ini kan ya memang harus ketemu. Kadang ini kan seolah-olah ini kan berbeda, tapi ini kan satu. Ketika kita mondok ingin cari keberkahan, ya resikonya kalau ingin dapat barokah ya harus belajar kan begitu. Nurut dan lain sebagainya. Dan kalau mungkin kalau kita itu ngomong dalam tingkat tasawufan mungkin yang begitu ya, biasanya kalau Yai Marzuki itu bercerita begini, kalau kita itu ingin membuat meja, tidak usah terlalu berpikir soal kolong meja ini loh. Kolong ini tidak usah, pokoknya mejanya ada jadi, kolongnya pasti otomatis ada. Kita tidak usah berniat membuat kolong meja, ya buat saja meja, nanti akan pasti dapat kolong meja. Ya sama seperti itu, kita itu tidak usah terlalu berpikiran soal ikhlas, barokah dan semacamnya kan begitu. Tidak usah terlalu berpikiran soal itu, ya pokoknya kita niatnya ingin pintar, menghilangkan kebodohan, nanti barokahnya ada sendiri. Fadilah itu kan pasti nanti akan keluar sendiri kan begitu saja. Kita tidak usah terlalu berpikir seperti itu, sehingga kecenderungan ada pola, seolah-olah itu ada polarisasi yang memandang pesantren sebagai sebuah barokah, kemudian memandang pesantren sebuah institusi formal yang di situ ada kurikulumnya yang begini-begini, aturan yang seperti ini jelas dan semacam termanage dengan baik. Ini padahal semuanya keduanya adalah satu, ya satu gitu aja. Tetapi barokah ini adalah tujuan kan begitu aja, bukan tujuan. Artinya ini adalah apa istilahnya, hasil efek samping yang itu sebagai apa namanya, indikator kuat. Berarti bisa dikatakan barokah itu adalah efek samping dari sikap perilaku yang ada di dalam orang tersebut. Ya, saya ini seperti itu. Iya. Lah barokahnya Mbah Yai yang sudah apa namanya, yang sudah sedo apa ya, karena kan kebaikan yang sudah dulu dilakukan. Kan begitu saja. Nggak mungkin kita ini mengalami barokah kepada apa namanya, almarhum yang semasa hidupnya itu tidak berperilaku baik. Kan nggak mungkin. Nah, yang kita harapkan barokahnya ya dari beliau-beliau itu kan ya begitu. Kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan dulu itu kan begitu. Ya efek sampingnya kita itu juga ingin mendapatkan gitu. Ngobrol panjang sayang sekaligus niki keterbatasan waktu. Pak Ulun, ya Allah, ini luar biasa berbicara tentang artinya ada historis dari pondok itu sendiri, dan hari ini juga harus baik. Sebelum ditutup Gus, mungkin ada pesan atau bagaimana untuk para generasi
terutama generasi nahdien dan orang tua ataupun siapa saja yang ingin memondokkan putranya ataupun ingin mondok di pesantren, dan sebagai closing statement di acara media center ini. Oke. Bahwa mondok itu bukan kita ingin menitipkan anak. Jadi mondok ini, memondokkan anak ini karena adalah saya sebagai orang tua memondokkan anak karena saya memiliki kewajiban untuk mendidik anak, dan kewajiban itu tidak bisa maksimal saya lakukan, maka saya pondokkan anak. Kalau bisa saya laksanakan dengan maksimal, saya tidak akan memondokkan anak. Tapi mendidik anak orang dengan mendidik anak sendiri itu tingkat kesulitannya jauh berbeda, sehingga saya pondokkan anak saya di Lirboyo sejak kecil. Itu karena kewajiban saya sebagai orang tua bahwa anak saya ini harus mendapatkan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama. Nah, kesadaran ini adalah sebagai berangkat awal kita memondokkan anak. Jadi memondokkan anak itu adalah bukan menitipkan anak, pokoknya kita bayar, saya titipkan anak, saya pasrah kompoan ke bukan begitu. Mondok ini adalah kewajiban kita ya, mendidik anak yang pada dasarnya kita itu kurang mampu melaksanakan atau kurang maksimal melaksanakan, sehingga kita pondokkan. Karena kita punya keyakinan kalau saya pondokkan, maka insya Allah pendidikannya lebih maksimal daripada saya ajar sendiri. Dan begitu. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa pondokkan adalah anak itu adalah bagian dari kewajiban kita, kewajiban moral kita kepada anak, dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga apa yang terjadi dalam anak di pondok pesantren juga harus menjadi bagian dari kita juga, dalam artian kita juga harus berperan dalam pesantren itu, memberi masukan jika perlu ada masukan, ikut sama-sama mendoakan, itu juga ikut membantu pengasuh-pengasuh yang di dalamnya, pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, institusi yang ada di dalamnya, karena itu kembali lagi pada dasarnya adalah pendidikan anak itu adalah tanggung jawab dari orang tua, bukan kiainya, bukan pengasuhnya. Nah, sehingga keterlibatan kita di dalam pesantren ini juga harus ada, jangan pasah, bukan beladak selesai urusan, ya bisa begitu. Ya, hanya itu saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga semua orang yang berjuang di pesantren diberi kesabaran dan diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Matur suwun Gus, terima kasih atas sama-sama. waktu, kesempatan, ilmunya, dan mudah-mudahan ini yang nanti yang melihat, khususnya para pecinta media center PCNU Kabupaten Nganjuk, bisa memberikan wawasan, memberikan hasanah keilmuan yang baru. Tentu ada konsep-konsep baru yang diberikan oleh Gus Salim tadi, terutama yang paling penting perlu digarisbawahi tadi adalah tidak ada keberkahan yang bercampur dengan kezaliman. Itu tadi. Mungkin itu. Terima kasih Gus Salim, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya Suraya Ridho Akbar, memandu jalannya acara di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di next time, di waktu yang selanjutnya. Akhiran dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.